Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Razzaq Al-Wahhab, wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Minhajul Abidinnya. Kita masih diajak untuk merenungi tentang urusan rizki yang selama ini jika salah di dalam mencarinya akan menjadi malapetaka, dan jika salah di dalam menggunakannya pun akan menjadi malapetaka. Lebih dari itu, ada sangkut pautnya dengan keimanan kita tentang rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini orang yang beriman, ngaku beriman, seolah-olah beriman, tapi ternyata diam-diam di dalam hati kita ini ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di saat kita berhadapan dalam urusan rizki. Maka sebetulnya di sini Imam Ghazali ingin mengasah keimanan. Apakah benar kita yang mengatakan bahasanya semuanya dijamin oleh Allah itu kita ucapkan dengan keyakinan? Atau hanya kalimat latah yang selama ini kita dengar dari ustadz bahasanya rizki dijamin oleh Allah, lalu kita mengulang-ulang kalimat ustadz, lalu kita bisa berkata rizki sudah dijamin oleh Allah? Apakah kita menyadari di saat kalimat itu kita ucapkan, waktu kita mengatakan kita dijamin oleh Allah? Dan mungkin kita pandai membuat contoh, lihat burung-burung, cicak, segalanya tidak pernah punya tabungan, tidak pernah punya lumbung untuk menyimpan makanan, tetapi mereka nyantai. Apakah kita hanya pandai membuat contoh seperti itu, disesuaikan dengan apa yang kita dengar dari perkataan para guru-guru mulia? Lebih-lebih kadang kita membawa Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali sudah ada rizkinya dari Allah, dijamin oleh Allah. Meyakini ini loh yang penting. Bukan sekedar kita mengulang-ulang kalimat itu, meyakini bahasanya semua dijamin oleh Allah. Itu ada hubungannya dengan keimanan, keyakinan, dan keimanan itulah keselamatan kita. Bagaimana keyakinan kita dengan rizki Allah? Nah, ini makanya Imam Ghazali membahas rizki ini enggak habis-habisnya. Sebab betul-betul ada sangkut pautnya dengan keimanan. Dikhawatirkan kita hanya ngaku dengan lidah kita semuanya dijamin oleh Allah. Saya percaya rizki dari Allah, dari Allah, dari Allah. Tapi ternyata perilaku kita seolah-olah tidak meyakini kalau itu dari Allah. Kenapa? Kita mengambil dengan yang haram, seolah-olah apa? Tidak ada lagi yang halal dari Allah. Baik, dilanjutkan oleh Imam Ghazali. Fa in qulta, jika engkau bertanya, engkau berkata, hal yazidu rizqu bitolabi wa hal yanqusu bitarki tolab. Kemarin sudah dibahas, rizki sudah dijatah oleh Allah. Bahkan kalau rizki sudah jatahmu tidak akan kemana. Bahkan seorang hamba tidak akan mati kecuali jatahnya sudah habis.
Sekarang pertanyaannya, hal yazidu rizki bit talab, apakah rizkimu itu akan tambah dengan usahamu itu? Dengan engkau mencari, bekerja, beres keringat, banting tulang, apakah dengan begitu rizkimu bertambah? Wahal yang kusubitar kit talab, dan apakah rizkimu akan berkurang di saat kamu tidak berusaha, tidak mencari? Qultu, kata Imam Ghazali, kallanda. Diyakinkan oleh Imam Ghazali. Dan ini pembahasan memang berat ini, lihat. Bahkan waktu kita membaca ini, subhanallah, ini betul-betul kayaknya ujian bagi yang membaca, yang ngajar, yang ini. Meyakini itu gimana sih? Coba kalau kita baca, ini pelajaran berat sekali. Kata Imam Ghazali, tidak, la. Usahamu tidak akan menambah rizkimu. Dan jika engkau meninggalkan usaha itu, tolap mencari, kau tidak mencari pun tidak akan mengurangi rizkimu. Kalla, tidak. Fa innahu maktubun fil lauhil mahfud, sebab rizkimu sudah dicatat di lauhil mahfud, enggak akan ada perubahan. Muqaddar, sudah dikira-kira berapa kekayaanmu. Wa muakkad, sudah ditentukan kapan nyampe kepadamu. Kalau harus nyampe, nyampe. Kalau tidak, tidak. Biarpun kau kejar, tidak akan nyampe. Kalau sudah waktunya nyampe, biarpun kau menghindar, tetap nyampe. Wala tabdila li hukmillah, tidak ada perubahan dari apa yang sudah Allah titahkan. Tidak ada perubahan. Wala taghyira li qismati, dan juga tidak ada perubahan dari apa yang Allah bagikan. Tidak ada perubahan. Wa kitabatihi li kismatihi wa kitabihi wa kitabihi wa kitabatihi. Tidak ada perubahan tentang pembagian rezeki, itu sudah enggak ada perubahan, sudah paten, sudah pasti, sudah jelas di Lauhil Mahfud. Kalau sudah begitu, begitu. Wa li kitabihi, itu yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfud, tidak akan berubah lagi. Hadza was sahih inda ulama'ina radhiyallahu ta'ala anhum. Ini adalah yang benar menurut para ulama-ulama. Khilafu ma dhaba ilaihi bihi ba'du ashabi Hatim asy-Syaqiq. Ini berbeda dengan apa yang diambil pendapat oleh Hatim al-Asam dan juga Syaqiq al-Balkhi. Ada pakar sufi yang mengatakan yang punya pendapat berbeda. Dikatakan bahasanya, qalu, mereka mengatakan, perbedaan pemahaman saja. Kalau Imam Ghazali mengatakan sudah tidak akan berubah, sudah jatah. Kalau sudah jatahmu tidak akan berubah, sudah ditulis di Lauhil Mahfud dulu. Maka ini pendapat berat sekali. Memang kita harus pelan-pelan membacanya dan juga harus digabungkan dengan pemahaman Imam Ghazali sebelumnya. Kalau baca ini nggak nyampe, akhirnya nanti sudah, kalau saya duduk saja, nanti ada buktikan. Saya mau tidur aja di rumah saya, kalau memang jatah rizki saya, dapat duit enggak? Nah, begitu. Berani enggak begitu? Kan repot ini. Saya ingin buktikan omongan Imam Ghazali deh. Besok saya tidak ke kantor dan sebagainya. Apa begitu caranya? Saya tidak kerja besok. Kalau memang jatah saya katanya nyampe. Ini gak nyambung, kita belum bisa paham yang demikian itu. Kita lanjutkan dulu dengan Imam Ghazali. Kalau inna rizqa, kalaupun kata Hatim al-Asam wa Syaqiq al-Balkhi mengatakan, kalau beliau mengatakan inna rizqa la yazidu wa la yanqus bi fi'lil 'abdi. Memang rizki itu tidak akan berubah, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Ini berbeda dengan pendapat Imam Ghazali. Di sini perbedaannya. Lakinil mala, akan tapi harta, mal, kekayaan, bukan rizki. Yazidu wa yanqus, tambah dan berkurang. Katanya Hatim al-Asam wa Syaqiq al-Balkhi. Wa hadza fasid. Ini dianggap oleh Imam Ghazali pendapat yang salah. Yang mengatakan itu ada rizki, beda. Jadi rizki itu adalah yang engkau ambil. Makanya kalau dikatakan apa rizkimu itu? Rizkimu adalah baju yang kau pakai sampai rusak, makanan yang kau makan. Adapun yang ada yang kau miliki dari kekayaan belum tentu. Bisa saja besok pindah ke anakmu waktu kau mati, atau tiba-tiba diambil orang, dicuri, atau apa saja. Jadi rizkimu adalah itu yang kau makan.
Selagi masih di tanganmu belum tentu itu milikmu. Ya betul, yang di tangan kita belum tentu. Biarpun kita simpan di saku kita, tatanya apa jatuh atau mungkin. Tapi di sini disamakan oleh Imam Ghazali, pokoknya rizkimu itu sudah, pokoknya secara umum itu tidak ada batas, tidak ada apa, sudah ada jatahnya dan tidak akan berubah, tidak akan berkurang dengan kamu meninggalkan pekerjaan tersebut, meninggalkan usaha tidak akan berkurang, kalaupun berusaha tidak akan bertambah karena sudah dijatah. Yang dikatakan Hatim, antara rizki dengan harta beda. Rizkimu tidak akan berubah memang. Rizkimu yang kau makan sampai habis, yang kau makan kemudian yang kau pakai dari bajumu, itu adalah rizkimu. Tapi Hatim Al-Assam membedakan antara rizki dengan harta. Kalau harta ini yang kau miliki, dan ada sedikit mungkin kalau kita hubung-hubungkan ya, ada kebenarannya juga yang dikatakan Hatim dari sisi membedakan antara rizki dengan harta. Hartamu berapa sekarang? Saya mempunyai rumah 2, mobil baru 2, kekayaan miliaran. Akan tapi seperti apapun tetap yang kau makan adalah 1 piring nasi dalam sehari. Tidurmu hanya sejengkal, tidurmu hanya 1 meter kali 2, dan tidak ada lebih dari itu. Ada nilai benernya, maksudnya ada kebenaran yang dikatakan Hatim Al-Assam. Akan tapi dikatakan oleh Imam Ghazali adalah batil. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya hartamu itu bisa naik, bisa bertambah karena usahamu, kemudian akan tidak bisa berkurang karena usahamu, karena kau tidak berusaha, maka ini fasid, kata Imam Ghazali. Li'anna ad-dalil fil mawdi'aini wahid, sebab hujjah yang disebutkan pada pertemuan yang lalu enggak ada perbedaan antara rizkimu dan hartamu. Yang namakan rizkimu adalah hartamu dan hartamu adalah rizkimu. Wal kitabatu wal qismatu, yaitu yang namanya penulisan di Lauhil Mahfuz dan pembagian di Lauhil Mahfuz tidak akan perubahan. Wa ilaihil isyaratu biqauli ta'ala likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Seperti disyaratkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, agar kalian tidak merasa berputus asa terhadap apa yang kalian tidak dapati, karena itu semua sudah ditulis oleh Allah. Dan juga ada agar kau tidak berubah menjadi sombong, apapun, atau bergembira yang berlebihan dari apa yang kau dapatkan. Artinya apa yang tidak kau dapatkan itu sudah ditulis oleh Allah. Tidak usah menjadi sebab engkau merasa menyesal, karena sudah begitu jatahmu. Walau kana bitolabi yazidu bitarki yanqus, kalau seandainya rizki itu akan bertambah dengan usaha dan akan kurang dengan meninggalkan usaha, lakana lil asa wal farah, niscaya di dalam penyesalan dan juga kegembiraan itu maudhi'un, ada nilainya. Maksudnya kalau seandainya dengan usahamu akan dengan usahamu akan bertambah, dengan tidak usaha akan berkurang, niscaya penyesalan itu adalah dihimbau. Sehingga orang akan menyesal, saya tidak berusaha, makanya saya menyesal. Sementara sudah dikatakan tidak boleh menyesal karena sudah dijatah, baik usaha tidak usaha. Berarti penyesalan tidak ada gunanya. Idza huwa qassar wa tawana, kalau dia adalah teledor dalam usaha atau dia lambat, hatta fatahu, sampai dia tidak mendapatkannya, atau jadda, dan dia sungguh-sungguh syammar, berusaha terus, hatta hassalahu, sampai dia mendapatkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lisail, pada orang yang bertanya, haka law lam ta'tiha la atatka. Kalau urusan rezeki, ketahuilah, kalaupun kau tidak akan mendatanginya, niscaya kalau memang jahtamu, dia akan datang kepadamu. Ini adalah perkataan berat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam membangun keyakinan. Suruh merenung saja, biarpun dalam kenyataan kita itu ternyata jauh daripada keyakinan itu. Kalau sudah dijatah oleh Allah bakal nyampe. Cuma nanti akan dibahas bahwasanya bagaimana hukum usaha itu loh.
Karena usahamu itu adalah bagian daripada ketentuanmu, takdirmu adalah usaha. Tidak akan terpisah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bicara tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah bagian daripada takdir Allah. Contohnya usahamu, hakikatnya usahamu tidak akan merubah caramu, apa kehidupanmu. Tidak akan merubah keadaanmu. Usahamu tidak akan merubah, doamu tidak akan merubah. Itu pada hakikatnya di mata Allah. Cuma di mata kita sebagai manusia ada perubahan. Di mata kita ada perubahan, pada hakikatnya tidak ada perubahan. Karena apa? Menurut Allah ini satu paket sudah ditentukan. Contoh, saya haus sekarang. Saya haus. Sekarang jam 9 kurang 5 menit. Jam 9 kurang 4 menit saya puas dengan air. Ditakdirkan oleh Allah, cuman saya tidak tahu. Ya. Jam 9 kurang pokoknya. Anggap saja 2 menit yang akan datang saya ditakdirkan oleh Allah Pak dalam keadaan seger. Cuman saya kan tidak tahu itu. Tapi untuk menjadi seger saya berusaha mengambil air, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Coba contoh. Kalau kita melihat dari awal seolah-olah saya dengan meminum baru setelah itu saya seger. Padahal segernya saya sudah diketahui oleh Allah. Ini usaha ini tidak akan merubah kesegeran. Segeran sudah ditentukan oleh Allah. Cuman ini usaha ini bagian daripada takdir. Anda berusaha sekarang mencari duit. Anda kerja keras, besok menjadi kaya. Kekayaan Anda kemarin itu adalah juga sudah diketahui oleh Allah. Jadi apa yang Anda lakukan saat ini bagian daripada takdir. Memang cara pandang kita sebagai manusia melihat ini seolah-olah ada perubahan. Dan memang begitu. Jadi kalau memandang apa yang terjadi memang kita pandangan manusia, jangan pandangan seperti Tuhan. Kalau Tuhan sudah tahu, contoh saja begini, saya buat contoh. Kita melihat sebuah film Islami tentang seorang pejuang muda yang ada seorang anak muda yang dia sangat senang membantu orang fakir, orang tua dan sebagainya. Dia anak muda, dia bekerja mencari duit apapun hanya untuk membantu orang. Terkenang dia pahlawan orang-orang lemah, pahlawan orang-orang miskin. Dalam sebuah film dia punya perjalanan yang indah, unik. Suatu ketika lihat, di saat dia itu melihat seorang ibu yang sakit kelaparan, dia kebingungan, akhirnya dia harus pulang ke rumahnya mengambil beras sama apapun ke rumahnya sendiri. Di tengah jalan dia membawa makanan ini, rupanya karena tempatnya sepi, tiba-tiba di situ sudah ditunggu oleh 2 perampok, 3, sudah menyiapkan senjata. Di saat dia melewati anak-anak muda itu, dilewati perampok ini, di saat lewat dia aman. Rupanya perampok itu dari belakang sudah mau menusuk. Anda yang lagi nonton bagaimana? Deg-degan, no. Ini seri, ini ada orang soalnya, ya Allah, nah, tak tanya belum begini ada polisi, tidur, selamat kan? Nah, cuman kalau Anda sok gaya kayak sutradara lah, paling aman, selamat, gak enak nonton itu. Kalau Anda ngintip sutradara gimana, sutradara jadinya gimana? Oh selamat tuh, nggak deg-degan Anda menjalani itu kayak orang nonton film tuh. Jadi Allah tuh yang punya sutradara gitu, yang mempunyai yang mengetahui semuanya. Kalau Anda sok tahu tidak enak. Dan Anda tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Maka sebetulnya yang Anda lakukan bagian daripada takdir. Anda bekerja bagian takdir. Dan apa hubungannya dengan hasil apa kerjamu, apa kekayaanmu? Nggak ada hubungannya. Sebab kau memang ditakdirkan oleh Allah bekerja saat ini. Apakah setiap bekerja ada hasilnya? Oh, belum tentu. Itu orang nyungsep kerja mulai kecil sampai tua tetap melarat, ada kok. Jadi tidak ada hubungannya di situ. Jadi engkau bekerja itu dijadikan oleh Allah sebagai pekerja itu. Allah mencatat takdirmu ya bekerja. Dan tidak jaminan takdirmu setelah itu kaya, tidak ada hubungannya itu. Jadi memang ini adalah rentetan takdir. Jadi hakikatnya doa tidak akan bisa merubah, hakikatnya di hadapan Allah. Tapi di mata kita sebagai manusia itu seolah-olah ada perubahan. Dan kita harus meniti itu. Jalan itu harus meniti. Harus kita meniti. Maka usaha ini adalah bagian daripada takdir. Yang dibangun Imam Ghazali bukan ente jangan kerja, bukan. Tidak boleh ente meyakini kerjaanmu itu adalah menjadi sebab kamu kaya, bukan. Menjadi sebab tambahan. Tidak, ini kamu menjalani takdir. Sudah, jangan urusan kerjaan sama rezeki, sederhana saja. Ibu, bapak suatu ketika nanti deh pulang ke rumah, tak taunya sama keluarga
Yang istri disiapin sama suaminya, masya Allah suaminya nyawain istri. Yang suami siapin sama istrinya sate, ada sate apa doncang segala macam. Anda lapar baru pengajian, masya Allah perut saya lah lapar. Sampai di depan meja makan. Baik. Saya dengar kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Saya akan amalkan. Kalau memang rezeki itu adalah jatah saya, pasti nyampe ke saya. Saya tidak mau gerakkan tangan saya, tidak membuka mulut saya. Kalau memang jatah saya kenyang, pasti kenyang itu nanti. Diam dok di depan rumah, di depan, gila dia. Habis sama yang lainnya nanti. Imam Ghazali tidak ngajari begitu kok. Imam Ghazali hanya meyakinkan bahwasanya makananmu itu tidak jaminanmu bagi untuk kenyang, tidak. Jangan meyakini itu loh yang mengenyangkanmu. Yang mengenyangkan adalah Allah. Itu saja maksudnya. Supaya kita tidak kepada Allah tidak lupa. Apakah jaminan dengan nasi sate ini saya kenyang? Oh, belum tentu. Buktinya apa? Ada yang baru makan, tak taunya apa? Durikannya nyangkut di sini, nggak jadi makan. Rumah sakit tuh. Ayo. Padahal sudah di hadapannya. Nggak bisa. Atau tiba-tiba mual, nggak bisa man. Banyak orang yang katanya hamil muda dan sebagainya. Padahal enak ini biasanya seneng, tak taunya. Jadi ketahuilah bahwasanya yang dibangun Imam Ghazali itu bukan kamu, jangan berusaha. Akan tapi di saat kamu berusaha, tetap keyakinanmu adalah Allah yang memberi itu. Jadi kalau baca teks tadi, tidak akan berkurang dengan ini. Wah, ya sudahlah. Saya akan buktikan omongan Imam Ghazali. Urusan kerja nanti. Saya tidak akan ke kantor. Ya ada digaji. Cuman di saat, artinya ada saat-saat tertentu kita harus menempa hati kita kembali. Contoh, di saat di PHK, dihentikan dari pekerjaan, biasanya nangis. Sadar bahasanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, gak usah pusing. Dimanapun ada, rezekimu bukan hanya di perusahaan itu. Atau dihadapkan sebuah pekerjaan yang haram. Aduh, saya akan bekerja di situ, tapi kok haram? Punya keyakinan ini, enteng, tidak. Selagi haram saya tidak akan, rezeki saya tidak akan jauh dari saya. Punya keyakinan. Ini yang perlu dibangun itu, kata Imam Ghazali. Bukan berarti setelah dengar omongan Imam Ghazali lalu sudahlah, tidak usah kerja. Ini, loh. Kerja termasuk bagian, Nabi sendiri mengajarkan untuk bekerja. Al-kasab, mencari rizki dan sebagainya. Cuman yang tidak diperkenankan adalah, Rasulullah mengajarkan. Yang tidak diperkenankan adalah, kita itu adalah lupa dengan Allah. Ketahuilah bahwasanya, usaha kita ini tidak akan bisa merubah semuanya. Di mata Allah sudah jelas. Akan tapi di mata kita ada usaha. Usaha ini memang seolah-olah kayak sebab akibat. Habis saya makan lalu saya kenyang, habis saya kerja saya kaya, seolah-olah begitu. Termasuk doa sendiri adalah tidak merubah, tapi ingat doa bagian daripada usahamu. Doa bagian daripada takdir dan usahamu bagian daripada takdir. Dan kamu tidak tahu takdir di esok hari, maka jangan sok tahu. Ada orang sok tahu tentang akhir hidupannya. Lalu berkata, kalau memang saya itu jatah ahli surga, biarpun enggak sholat kan saya tetap masuk surga. Loh, siapa yang bilang ente masuk surga? Ente tahu? Atau berkata begini, biarpun saya beribadah sebanyak apapun, kalau jatah saya ahli neraka, tetap saya masuk neraka. Siapa yang bilang ente masuk neraka? Ente tidak tahu, tidak dikasih tahu ente jatahmu di mana, surga atau neraka. Cuman sudah dikasih tahu jalannya, ini loh jalan surga, ada ibadah, berbakti ke orang tua, dengan suami patuh, dengan istri mengayomi, dengan anak mendidik. Ini jalan surga, ibadah, menjauhi haram, ini jalan surga. Lalu jalan neraka mana? Ini zina, mabuk, makan riba, tuh. Ini jalan maknawi, sama urusan. Kalau mau ke Cirebon kota itu belok kanan pleret, kalau mau ke Kadipaten belok kiri. Itu kan sudah jelas. Ada di matamu jalan usahamu. Kalau kamu pengen ke Cirebon ngapain? Jemput anakmu di Cirebon, kamu belok kanan. Kalau kamu belok kiri nggak akan ketemu. Artinya itu jalannya harus kau titik. Makanya kalau ke Cirebon nanti melewati Pleret, melewati nanti Kedawung dan sebagainya. Itu sudah. Jadi jalanmu ya situ. Salam surga juga begitu. Ada melewati pos namanya sholat, pos puasa. Ini jalan surga. Dia usah ngomong kalau jatah saya nyampe Cirebon, tetap nyampe Cirebon, belok kiri ke Kadipaten, gila dia.
Loh, katanya pengen surga, jatahmu. Ya kalau memang jatah saya ahli surga kan, biarpun saya lewat ke jalur neraka kan termasuk surga. Gak ada yang percaya kalau orang mikir ini. Contohnya apa? Mau ke Cirebon, tatanya belok ke kiri ke arah Kadipaten. Kenapa? Kalau memang saya jatahnya ke Cirebon, saya pasti nyampe Cirebon. Oh ya nasib Kasim. Kamu gila kayaknya masuk rumah sakit gila. Ada jalannya sudah. Tapi kan tidak semua orang yang ke Cirebon lalu nyampe. Iya, itu kan bukan urusanmu itu. Kamu kalau mau ke Cirebon, kau titi. Apakah ada yang nggak nyampe? Ada yang nggak nyampe di tengah jalan tabrakan jeder dibawa ke rumah sakit Sadikin. Ya, mana? Bandung, iya kan? Cuman kamu kan nggak tahu kalau bakal tabrakan. Kalau bakal tabrakan kamu udah jadi berangkat. Kalau kamu bakal tahu tabrakan, kamu nggak tahu kalau bakal tabrakan, sudah, makanya kamu nyantai mau pergi ke Cirebon karena akalmu sehat. Kalau ternyata tabrakan, ini masalah takdir lain. Yang penting kita meniti jalan surga. Kalau ternyata nanti ini urusan si A masuk neraka, ini bukan urusanmu. Titi dulu jalan surga. Semoga kita ahli surga semuanya. Itu loh, jangan sok tahu tentang akhir kehidupanmu. Ini. Makanya ini dihubungkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan keyakinan tadi. Jadi ada sebagian orang itu meyakini bahwasanya usahanya dia bisa merubah dirinya. Oh tidak. Secara lahir memang kayaknya iya, tapi hakikatnya usahamu bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang tadi ngambil jalan mau ke Cirebon, tak taunya belok ke kiri ke arah Kadipaten, itu jaminan nggak nyampe ke Cirebon? Ya belum tentu. Tak taunya dia juga tabrakan jeder, masuk rumah sakit Gunung Jati, masuk Cirebon juga. Dipaksa sampai sana. Maksudnya apa? Ini contohnya ada orang maksiat, akhirnya husnul khotimah masuk surga. Loh, cuman kan tidak tahu kalau bakal nolong, kalau mati di situ kan ya, Pak. Orang jangan sok tahu. Gini loh, saya akan lewat Kadipaten, nanti saya akan tabrakan, kemudian saya akan dibawa ke rumah sakit. Loh, ente kan tidak tahu begitu. Siapa yang bakal bawa? Jadi yang menjadi masalah kita tuh suka sok tahu. Jalani hidup. Makanya Imam Ghazali ini hanya meyakinkan bahwasanya rizkimu sudah Allah beri, sudah jatah. Biarpun dalam keadaan apapun, masya Allah. Nasibnya orang kaya tetap jadi kaya. Biarpun dia usahanya sederhana. Tiba-tiba dia menikah dengan seorang istri yang, seorang perempuan nikah dengan suami yang alhamdulillah cukup. Atau sebaliknya, diajak kerja bareng, masya Allah, rezeki domplok, nggak punya modal, ada yang minjemi. Tatonya apa? Pedagangnya lancar. Yang satu lagi kerja mulai siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetap saja utangnya banyak, ya kan? Bukan jaminan, memang itu bukan jaminan. Sebenarnya kalau kita lihat di alam nyata ini orang akan paham. Cuma di saat dihubungkan dengan keimanan, kita selalu ragu-ragu dengan Allah. Yang diinginkan Imam Ghazali pokoknya itu adalah sebetulnya, kalau begitu jangan mengambil yang haram, jangan usaha dengan cara yang salah karena sudah dijatah. Kalau kita berusaha dengan cara yang baik, lah itu adalah anjuran dari Nabi SAW. Sehingga perlu kita, kalau kita meninggalkan yang haram, karena saya punya keyakinan semuanya dia dijatah oleh Allah. Kenapa? Selagi dijatah kok saya ngambil yang haram. Baik, ini adalah yang bisa kita hadirkan berkenaan dengan masalah rezeki. Harus kita yakin bahwasanya semuanya adalah sudah ditentukan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalah sisi usaha, ini adalah bagian daripada ketentuan itu sendiri. Usahamu adalah bagian daripada takdirmu. Kalau usahamu jelek, adalah ini termasuk bagian takdirmu yang jelek. Usaha cari duit dengan mencuri, dengan cara yang haram, berarti nasibmu itu menempuh jalan neraka. Naudzubillah. Tapi kalau engkau adalah menempuh dengan cara yang baik, lihat usahanya hati-hati, halal haram, tidak jauh dari Allah. Insya Allah sampai surga. Bukan berarti kita tidak boleh usaha, biar kita yakin bahwasanya rezeki sudah dijatah oleh Allah. Usahaku tidak akan merubah jatah ini. Selagi tidak merubah jatah ini, kenapa saya harus melakukan usaha yang haram? Kemudian dengan usaha yang halal, ada himbauan dari Rasulullah. Selagi usaha dengan cara yang halal, ketahuilah bahwasanya man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Kalau ada orang kerja pagi sampai sore, kemudian merasakan capek, kemudian dia di saat capek di sore hari akan diampuni oleh Allah, kan? Ini sisi lain seolah himbauan untuk bekerja. Karena apa? Bekerja ini adalah himbauan. Yang nggak boleh adalah meyakini dengan pekerjaanmu itu adalah rezekimu pasti dapat. Itu adalah nggak boleh.
Sehingga nanti dengan begini kita akan nyantai untuk milih pekerjaan. Yang penting halal, selalu punya prinsip. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Yang penting halal, berkah, dekat orang baik. Oh, enak, usahanya pasti dia punya prinsip. Tapi kalau keyakinan tidak ada, bingung di PHK saja nangis. Jerit-jerit, saya makan apa dan sebagainya. Tetap kamu makan nasi. Dari mana datangnya? Tetap dari Allah. Di mana tempatnya? Ketahuilah, banyak orang kaya tidak harus bekerja di tempat itu. Di dunia orang kaya ternyata yang bekerja di perusahaanmu hanya cuma berapa ratus orang. Yang lain juga dapat kaya. Dan orang kaya tidak harus jual kain sebagai seorang konveksi misalnya yang di Cirebon. Bukan harus memilih rotan. Banyak orang penjual daun pun bisa akhirnya menjadi orang kaya. Menjual kayu kecil biting itu. Jadi bosnya. Tukang cangkul pun ternyata bisa saja menjadi seorang kaya biarpun hanya tetap nyangkul, punya bego 16, 20, 50. Ini ada perubahan. Jadi mudah, rizki Allah itu adalah selalu akan nyampe kepadamu. Maka dari itu, jangan engkau ambil dengan cara yang haram. Ini yang dimaksud Imam Ghazali, membangun keyakinan bahasanya semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin, dan ada yang bertanya kami persilakan. Satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu, dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mau bertanya Buya mengenai orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat. Apakah itu saya dengar dari majelis ilmi maka akan berdampak bagi lingkungannya sehingga 70 orang atau 75, saya kurang paham, mohon penjelasannya seperti apa. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau menanyakan yang keyakinan mengenai rezeki yang akan diperoleh itu tadi. Kalau masalah keyakinan yakin Buya, cuman masalahnya untuk melangkahnya itu harus kemana? Kalau misalnya yang habis di PHK, dia kan nggak tahu harus kemana melangkah itu, yang membebani yang bersangkutan gitu. Bagaimana ini dari sisi Islam Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang orang yang tidak sholat. Ada berberita kalau ada orang sholat nih imbasnya sampai 70 kiri kanan, tidak ada itu semuanya. Tidak ada riwayat yang demikian. Imbasnya memang betul. Imbasnya akan kena kepada orang yang membiarkan mereka tidak sholat tanpa mengingatkannya. Imbasnya ikut berdosa karena tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Dan memang akan dicabut rahmat. Disebutkan juga bahwasanya jika satu rumah ada orang yang tidak sholat, jika ada orang di rumah tidak sholat, menjadikan hilangnya keberkahan rumah tersebut, musibah. Jangan sampai rumah kita ada orang yang tidak sholat. Karena dia orang yang melakukan pelanggaran yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mengatakan menjadi 7 pulang yang 7 tidak tahu kiri kanan, tidak ada riwayat yang demikian itu. Yang jelas itu dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hilangnya keberkahan dalam rumah tersebut. Jika ada orang satu saja tidak sholat, maka jangan sampai di rumah kita ada pembantu yang tidak sholat, orang kerja dengan kita tidak sholat. Jangan Anda mengusir keberkahan di rumah kita. Na'udzubillah. Apalagi jika itu adalah orang yang berada di bawah naungan kita, berarti dia diam-diam telah menabungkan dosa untuk kita. Anda punya membantu 10, 2 tidak sholat. Ketahuilah 2 yang tidak sholat itu diam-diam akan mengganggu sujud Anda. Anda sujud Allahu Akbar, tak taunya dia numbangi sholat, menambangi dosa meninggalkan sholat. Tiba-tiba di hadapan Allah besar, tak taunya kita ikut masuk neraka gara-gara punya 2 pembantu tidak sholat. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah punya tanggung jawab, akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang semua yang di bawah naunganmu. Jika mereka tidak sholat, kau akan ditanya, kenapa kau tidak ajari dia sholat? Kenapa tidak kau beri kesempatan sholat? Kenapa kau biarkan dia tidak sholat? Apa alasanmu? Sementara kekuasaan ada di tanganmu, bekerja kepadamu, engkau yang berikan gaji kepadanya.
Engkau bisa menghentikan dia bekerja sewaktu-waktu. Bisikan. Kalau biasanya adalah urusannya juga urusan kemaksiatan lagi. Kalau saya usir nggak ada yang susah cari orang bekerja. Lah ini sudah keyakinanmu yang hilang lagi. Keyakinanmu kepada Allah sudah hilang. Ini yang dibahas oleh Imam Ghazali tadi itu ya ini. Makanya tidak yakin. Kalau seandainya Anda menghentikan orang yang tidak sholat untuk mengganti yang tidak sholat saja susah. Berarti yang rusak adalah keyakinannya. Hentikan dia yang tidak sholat. Suruh sholat. Selagi tidak mau, suruh lagi. Selagi tidak mau, suruh lagi. Selagi tidak mau, ya sudahlah. Tidak ada hubungan antara aku dengan engkau sebab aku takut kepada Allah. Lalu siapa yang bekerja nanti? Ada lagi yang bekerja. Jangan khawatir, pasti ada. Kalau ternyata belum ada yang kerja, Allah cukupkan dengan orang yang tersisa saja. Tapi jangan sampai kita takut melakukan satu tindakan untuk memberikan hukuman, hanya takut tidak ada yang bisa bekerja di rumah kita, maka sebetulnya yang kropos adalah keimananmu. Berarti diam-diam melanggar apa yang dikatakan Imam Ghazali, seolah-olah mengatakan berjalannya usahamu itu karena orang-orang itu. Nah ini. Karena orang-orang itu, bukan karena keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu musibah. Dan itu banyak dirasakan. Makanya kami sampaikan tadi, banyak orang ngomong percaya kepada Allah tapi ternyata di dalam urusan-urusan seperti ini menjadi lemah keimanannya. Pembantu tidak menutup aurat, susah Buya, tidak ada, cari pembantu susah. Memangnya manusia semuanya pada melanggar Allah? Seolah-olah tidak ada lagi. Ini adalah juga yang merusak keyakinan kita. Dan dengan ketegasan tentu Allah akan kirim. Mustahil tidak Allah kirim. Yang menjadi masalah adalah setan akan mengikuti cara berpikir kita. Keraguan-keraguan kita akan diikuti oleh setan. Memang dulu mikir, biarpun sekarang kadang-kadang juga masih ada yang melanggar tapi harus dikasih ketegasan. Dulu waktu misalnya waktu pertama kali bangun pondok itu mencari tukang yang sholat itu kok susah banget. Sampai kita waktu itu minta tolong kepada teman-teman yang bekerja di rumah makan yang ada di Cirebon sana untuk mencarikan tukang yang dari Cianjur. Tukang dari Cianjur. Akhirnya betul ahli sholat dan sebagainya. Itu pun kita hanya dapat 2 atau 3 atau 4 waktu itu. Akhirnya ya Allah, mencari di Cirebon, dapat tukangnya sholat tapi keneknya susah sholat. Kenek sholat, tukangnya tidak sholat. Bingung ya Allah. Masa tukangnya ahli neraka semuanya di sini? Kan tidak mungkin. Akhirnya suatu ketika ada orang mau membantu membangun pondok sama membangun masjid waktu itu. Akhirnya kita nyerah, kalau saya cari tukang susah. Sudah, kalau susah cari tukang, sudah kita bikin undang-undang saja. Pokoknya kalau pengen bangun di sini, syaratnya yang kerja harus sholat. Saya kasih komando sama yang membantu. Saya tidak mau risiko. Pokoknya kalau tidak sholat, tidak usah bangun pondok, tidak usah bangun masjid. Lebih baik tidak usah punya pondok, tidak usah punya masjid, daripada punya masjid, punya pondok, saya masuk neraka gara-gara ada yang tidak sholat. Makanya mereka cari tukang, rupanya sudah dikasih tahu tukangnya harus sholat. Sudahlah, saya tidak mau nyari, sudah. Pokoknya harus sholat, pakai undang-undang. Tatanya waktu bekerja di hari pertama, kita ngelihat, ya Allah, di bawah terik matahari orang sholat berjamaah jajar itu. Masya Allah. Berarti praduga bahwasanya tukang masuk neraka semua hilang. Berarti banyak tukang ahli surga. Akhirnya yang bekerja sholat, mau tidak mau ada peraturan. Yang nakal juga masih ada. Waktu itu ada yang nakal, tukang apa itu, di saat disuruh sholat mesti mojok sana 2 orang 3 orang, mojok ke sana, pergi sana. Ada salah satu anak kita yang Buya orangnya nggak mau sholat, Buya. Nasihati yang baik, tetap dia mau. Mungkin nasihatmu salah. Kalau nasihati sekalian kasih sarung. Kan begitu? Dikasih sarung pun subhanallah, paling enggak kan 40.000 diambil sarungnya, ya. Memang dasar pengen melanggar Allah, enggak, sarung tidak diambil juga tetap tidak sholat. Repot. Telepon lagi, kita lagi di Bogor waktu itu. Gimana Buya, dikasih sarung pun tidak dipakai juga tidak sholat. Paling enggak diambil sarungnya, sholat sekali kan dapat 40.000, berbohong ya. Rupanya dia memang orang jujur, jadi tidak mau bohong dia. Sudah, kalau begitu bilangi saja bahwasanya kalau kerja di sini harus sholat. Rupanya dia juga ngerti, waktu dia yang ngundang ke sini bukan Buya yang ngundang, dia enak ngomongnya. Saya di sini tidak kerja dengan Buya kok, saya dengan Pak yang punya bangunan itu. Wah, pintar ngomong dia ya. Berarti betul ngajak Buya berpikir. Kalau begitu langsung saja ke yang punya pembangunan, saya tidak mau repot dengan dia, tak telepon.
pembangunan tolong dihentikan saja karena ada 2 orang tidak sholat. Saya tidak mau masuk neraka. Oh langsung didatangi dia, kalau tidak sholat nanti keluar semuanya. Akhirnya ya besoknya jadi sholat, mau tidak mau punya peraturan kok. Peraturan menjadikan mereka selamat kok. Memang proses semuanya itu. Sehingga sampai hari ini kalau mau kerja di pondok harus sholat. Kalau tidak sholat kita tidak. Kalau sampai ketahuan betul, saya tidak butuh dengan orang yang tidak sholat. Karena saya tidak mau masuk neraka. Katanya ada yang jadi ulama, jadi ustadz dikirim ke sana kemari. Tapi ada yang satu saja nggak sholat, bisa saja saya masuk neraka gara-gara satu orang ini. Dan saya yakin pasti dikirim yang sholat. Seandainya pergi tetap ada dikirim oleh Allah. Dan betul. Tapi waktu itu sempat, ya ini masalah keimanan diuji. Mencari 2 saja susah waktu itu. Bagaimana mencari? Waktu itu tukangnya sampai 60. Cari 2 saja ke sholat susah. Kita ini susah. Agar tapi setelah datang tukang membuat peraturan pada sholat. Sampai hari ini juga ada anak nggak ada yang sholat ini pindah ini ada saja. Cuman tetap harus ditegesi, harus ada yang lurusin lah, yang ngingetkan dan sebagainya. Namanya tugas berdakwah kok. Akhirnya yang tidak sholat jadi sholat. Bahkan salah satu yang tidak sholat itu, setelah itu kita baru tahu bahasanya akhirnya menanya gimana caranya masukkan anaknya ke pondok pesantren. Wah ini kan sudah naik pangkat jauh banget ini ya. Akhirnya gimana mondokkan di sini trennya. Kalau mondokkan ini biaya dan mungkin anaknya masuk di pondok waktu itu. Tidak tahu siapa. Artinya apa? Tiba-tiba dia datang dan bertanya, itu kan sudah perubahan dari tidak sholat menjadi sholat sampai pengen anaknya baik. Sebab yang kami yakini setelah itu bahwasanya orang-orang itu tidak sholat itu bukan karena pengen melanggar Allah, hanya karena nggak dibiasakan oleh bosnya. Kadang-kadang nggak enak sama bosnya, kadang-kadang nggak diberi waktu sama bosnya. Sebab sebagian bos urusannya hanya kerja. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus jadi, harus beres. Sehingga dia sudah biasa dengan begitu, nggak enak mau sholat. Ini musibah. Padahal dalam hati kecil mereka sebenarnya rindu untuk sholat. Insya Allah, karena mereka adalah ahli iman. Jadi seperti itu, jangan sampai ada orang tidak sholat. Kalau sholat menghilangkan keberkahan. Anda punya pegawai 4 saja tidak sholat 2. Waduh, Masya Allah, daftar masuk ahli neraka ini. Ngeri, karena apa? Dia di bawah naunganmu dan tanggung jawabmu, hilang keberkahan dan akan mendapatkan dosa benar karena di bawah naungannya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua masalah, karena saya tidak bisa nulis. Apa tadi? Apa tadi? Ditulis semuanya. Jadi kalau ngikutin itu enggak ngaji tadi ya. Enggak belajar ya apa? Apa tadi? Masya Allah. Jadi kalau ada orang di PHK kemudian apa yang ada di hadapannya setelah itu? Dibangun masalah keyakinan. Melangkahnya. Pandanglah Allah yang Maha Kaya. Orang kadang sempit dengan kesombongannya. Sempit dengan kesombongannya itu gimana? Seolah-olah keahliannya itulah rizkinya ada di situ. Seolah-olah keahlian di situ. Kalau sudah orang sombong dengan keahliannya, sudah lupa kepada Allah. Nah biasanya karena sombong dengan keahliannya itulah makanya menjadi sempit, pandangannya sempit. Sampai ada orang, saya itu sekolah ngambil fakultas apa, enggak kepake, saya jualan, lu kan begitu kan? Berarti seolah-olah kan dulu waktu mau sekolah kan pengen saya cari duit dengan ilmu sekolah saya. Tahu setelah lulus kuliah nggak kepake ilmu kuliahnya, ilmunya beda dan alangkah banyaknya sekarang nih coba. Selama ini karena menjadi sempit karena dia seolah-olah kalau saya seorang sarjana ekonomi atau dokter. Lalu sekarang ada dokter putar haluan, enggak jadi dokter lagi, dia sarjana kedokteran, ada dokter tinggalkan atau ngambil yang lainnya. Ada dan kita menemukan. Jadi yang menjadi masalah kita sombong dengan apa yang kita miliki. Seolah-olah rizkiku harus dengan ini dan sebagainya. Oh bukan. Pandang kuasa Allah yang Maha Kaya itu. Saya adalah misalnya seorang sarjana ekonomi atau saya seorang sarjana urusan manajemen, mestinya saya jadi seorang manajer dan seolah-olah begitu. Tutup.
Tanya Pak, rezeki saya bertani menjadi pengusaha kaya dalam pertanian. Selesai. Ilmu manajemen saya nggak laku semuanya. Ternyata saya harus ngurusi pupuk berapa kilo dan sebagainya. Besok panen, selesai. Yang menjadi masalah adalah kita itu memastikan seolah-olah rezekiku dengan keahlianku ini. Kita telah sombong dengan keahliannya. Apa saja. Dan banyak kita menemukan orang keluar dari jalurnya. Ada salah satu orang, saya itu adalah basic saya Buya bukan ini Buya. Lah apa? Saya itu teknik kimia. Cita-cita saya dulu kerja di perusahaan keren, dapat gaji banyak. Tak taunya apa? Saya berubah. Saya dagang, jadi pengusaha kaya. Kalau mungkin saya kerja di tempat tersebut jadi apa? Jadi pakar di daerah Banten sana di mana itu. Mungkin saya tetap ya dapat gaji paling berapa juta dong, tidak bisa kaya semacam ini. Jadi saya keluar dari jalur saya. Mestinya semua orang itu kebuka matanya kayak begitu. Jangan memastikan rezekiku dengan keahlianku itu, bukan. Alangkah banyaknya, coba dilihat. Sarjana ini ternyata ilmunya itu enggak digunakan, ternyata dibuka oleh Allah rezekinya dengan yang lainnya. Dan begitu. Yang jadi masalah adalah lebih sempit dari itu. Aduh, DPHK dari ini kok sempit jadi buka yang lainnya. Buka yang lainnya, maka ketahuilah rezekimu ada di mana-mana. Nah, kalau sudah kita terbuka begitu mudah. Pokoknya prinsip yang pertama harus dia halal. Ini utama. Jadi jangan sampai kita buta. Pokoknya prinsip yang pertama harus halal. Kemudian saya harus dengan berkah, dekat orang-orang baik, bahkan sampai rumah pun karena punya prinsip, saya punya rumah harus di tempat yang baik. Tapi kalau orang hanya pengen punya rumah, bagaimana kasusnya? Saya pengen rumah di mana sajalah yang kira-kira ini, akhirnya lingkungannya tidak baik, menjadikan anak yang terjerumus dalam kehinaan dan kemaksiatan. Padahal dia bisa memilih, cuman karena dia sempit. Dia sudah sombong dengan otaknya sendiri. Seolah-olah dengan keahlianku aku harus begini. Kok sempit dunia ini, kok ditempuh dengan otaknya itu. Saya seorang pakar apa, saya harus begini. Oh bukan itu, kau bisa dengan yang lainnya. Sarjana pertanian. Seolah dia akan menuju dunia sarjana pertanian, jadi mulai dari dulu saya akan menemui ini akan menjadi petani intensif seperti di Jepang. Kalau 1 hektar bisa 16 ton, saya di Indonesia pun bukan hanya 4 ton. Bisa saya berusaha, tidak tahu apa. Kalau sarjana ekonomi tak tahunya masa bapaknya suruh dagang. Ya sudahlah, mungkin jalan saya di sini. Tidak usah memastikan saya harus ngurusi pertanian atau sebaliknya. Yang jadi masalah sempitnya pandang seolah-olah apa? Bumi Allah itu sempit. Seolah rezeki hanya di situ saja. Apalagi sempitnya adalah sempitnya urusan orang yang memberi. Seolah kekayaan saja melalui bos yang itu. Saya dipecat dari perusahaan itu. Seolah-olah dunia itu enggak ada kecuali pengusaha itu. Sehingga waktu saya dipecat dari situ dunia gelap kayak kiamat. Ini pengusaha itu bagian kecil dari hamba Allah dan kecil itu. Mestinya dia semakin saya keluar dari itu. Bumi Allah luas. Orang kaya bukan dia saja. Dan rizkiku adalah bisa sampai kepada saya tanpa dia. Bahkan harus bangun keyakinan, rizkiku tidak boleh aku menggantungkan dengan si A, si B, si B. Akan tapi Allah yang akan memberi, caranya di mana saja saya akan cari sekarang. Tapi dengan cara yang bersih, yang halal. Aman. Membangun keyakinan ya seperti itu. Jadi jangan kita sombong dengan keahlian kita. Kalau Anda sombong dengan keahlian Anda, capek, tidak bisa ngapa-ngapain. Yang pakar ekonomi harus ngurusi dunia dengan ilmunya. Yang insinyur harus ngurusi keinsinyeran. Yang dokter, di sini. Bukan begitu. Dan kita menemukan yang dengan kita macam-macam basicnya. Ada yang katanya ngambil fakultas kedokteran, ternyata sekarang ngambil bisnis dagang. Yang fakultas ekonomi ternyata jadi petani. Yang fakultas pertanian jadi ini. Ada insinyur ternyata enggak, kemarin ada salah satu anak muda bukan ngurusi insinyur tapi dia kerja di ini. Ada macam-macam. Cuman sunnatullah juga kalau bekerja hendaknya kamu serius. Untuk bisa serius tentu dengan keahlian. Makanya kalau engkau adalah seorang sarjana pertanian, biasanya menekuni dunia pertanian. Tapi kalau mentok di pertanian, jangan bilang dunia itu hanya melalui pertanian, itu salah. Apalagi hanya di PHK dari sebuah perusahaan. Kok ya kayak Tuhannya perusahaannya, ini kan salah. Tuhannya adalah Allah yang mengayakan yang punya usaha tersebut. Ini dengan begitu akan enteng. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pengajian esok pagi, majelis Ahad pagi. Dan juga jangan lupa tentang pengajian besok pagi Ahad pagi di mana di Al-Bahjah. Dan jangan lupa dengan peduli untuk mendoakan Al-Bahjah, pesantren, program-program dakwah dan yang lainnya, karena kita harus selalu meningkatkan pelayanan kepada para santri. Apalagi tahun ini akan tambah banyak. Kita harus menyiapkan pemukiman
dan pelayanan yang lainnya, guru-guru dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan itu semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan keyakinan akan kemahakuasaan-Mu ya Allah, keagungan-Mu ya Allah, kebesaran-Mu ya Allah. Muliakan kami dengan keyakinan bahwasanya rezeki adalah semuanya dari-Mu ya Allah, sehingga kami tidak pernah ragu lagi ya Allah urusan rezeki ya Allah. Berikan kepada kami keyakinan yang kuat bahwasanya ya Allah, pembagian rezeki adalah sudah Engkau tentukan, dan berikan kepada kami pembagian yang banyak ya Allah dan penuh berkah ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Kami mohon jauhkan kami dari rezeki yang haram dan cara mencari rezeki dengan cara yang haram, dan jauhkan kami dari menggunakan rezeki kami untuk yang haram ya Allah. Kami takut hukuman-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, dan mudahkan kami untuk menggunakan rezeki kami untuk yang Kau ridha ya Allah. Dan jadikan kekayaan kami sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Jangan Kau jadikan dunia kami sebab kehancuran kami di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan ya Allah dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan untuk belajar di tempat mulia ini ya Allah, dan kumpulkan kami bersama orang mulia, dan jangan Kau pisahkan kami dari mereka hingga kelak bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf dan doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.